Kami pengurus yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat beribadah bagi seluruh ibu-ibu yang ada di rumah. Kiranya kesetiaan beribadah membuat kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Yuliana Parapat Lende. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci diakonia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saling kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 5 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah
Mari ibu-ibu, kita berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini Tuhan telah menyempatkan kami untuk dalam pelayanan PKP Tuhan Yesus, ibadah PKP. Berkati kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati juga Ibu Pendeta Yuliana Parapatlende Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir Ibu Pendeta ini Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pujian. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Mari kita mengangkat pujian kembali ayat yang ketiga. Gita Bakti 5, bernyanyilah biduan muda-mudi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, pembacaan Alkitab dari Yesaya 53 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Kitab Yesaya 53 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai ibu-ibu kami senantiasa bersyukur, kami diberikan banyak sekali kesibukan untuk kami selesaikan dari pagi sampai sore hari ini. Dan sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sukacita, sehingga ibadah Pelkat PKP di 12 sektor ini boleh berarti, bermakna, dan kami sebagai ibu-ibu kembali dikuatkan. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Yesaya pasal 53 ayat 10 hingga ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya membaca ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ibu-ibu yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua tidak mau menderita. Kita semua selalu kalau bisa menghindari apa yang disebut dengan penderitaan. Kita juga setuju kalau bisa kita menang, kita sukses tanpa penderitaan. Kita juga mau supaya apapun yang kita lakukan, kita tidak menderita. Itu yang ada. Itu yang seringkali kita ingat, kita lakukan. Sehingga ketika kita menderita, kita anggap itu tabu. Masakan orang Kristen menderita? Masakan saya yang sudah rajin-rajin melayani menderita? Sehingga saudara-saudara, kadang kita menghindari penderitaan. Padahal perlu kita ingat baik-baik. Saya akan kemukakan beberapa hal penting tentang penderitaan. Yang pertama, Tuhan menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kekayaan, kesuksesan membuat kita pukul dada, menganggap bahwa itu karena kerja keras kita. Kita seringkali lupa kepada Tuhan di tengah-tengah keberhasilan hidup. Tetapi penderitaan sebenarnya adalah cara Tuhan membuat kita berserah. Saya kasih contoh Ayub. Ayub itu kurang apa? Jujur, saleh, takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan penderitaan atas Ayub. Salahkah Ayub? Tidak. Tetapi Tuhan mau supaya kita tahu bahwa untuk penderitaan dan kesuksesan itu ada di tangannya. Sehingga ketika menderita, Ayub tidak bersalah. Ayub berpasrah diri kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya mengatakan apa? Sudahlah, kutuk Allahmu saja, lalu matilah. Tetapi dia katakan apa? Hai perempuan bodoh, masakan kamu hanya mau yang baik saja dari Tuhan, yang tidak baik tidak mau. Jadi saudara-saudara yang terkasih, penderitaan itu Tuhan gunakan supaya kita lebih berserah. Jadi penderitaan itu sebenarnya penting bagi kita. Yang kedua, penderitaan itu membuat kita bereaksi positif. Ada banyak sekali reaksi orang yang tidak positif terhadap penderitaan. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita supaya kita punya reaksi positif terhadap penderitaan. Kembali saya kasih contoh ketika Tuhan mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Ada penderitaan, tetapi yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita meletakkan beban itu, kita bereaksi positif terhadap penderitaan. Saya percaya ibu-ibu tidak suka terhadap penderitaan, tetapi kalau penderitaan itu ada, jangan sampai kita bereaksi negatif. Kita salah di dalam merespon penderitaan. Yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita melihat pertolongannya. Di tengah-tengah penderitaan itu kita melihat bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu kita melihat tangan pengasihannya tidak undur dari kehidupan kita. Jadi penderitaan itu adalah cara Tuhan supaya kita melihat pertolongannya. Yang terakhir, penderitaan itu juga Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita tahu betapa kita membutuhkan Dia, betapa terbatasnya kita, betapa rapuhnya kita, dan kita membutuhkan pertolongannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa memahami firman Tuhan yang kita baca. Kalau ibu-ibu
baca secara keseluruhan Yesaya 53, kita akan lihat bahwa Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini, nyanyian hamba Tuhan itu ada 4 di dalam Yesaya bagian kedua yang disebut dengan Detro Yesaya. Ada di dalam Yesaya 42, Yesaya 49, Yesaya 50 dan juga Yesaya pasal 52 sampai 53. Ibu-ibu yang terkasih, Yesaya mengungkapkan tentang penderitaan hamba Tuhan begitu hebat. Penderitaan hamba Tuhan itu sangat-sangat tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Sedikit saya membaca Yesaya 53. Mari kita lihat ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ibu-ibu yang terkasih, mengalami penderitaan amat sangat. Wajahnya juga enggak ganteng. Dia mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, dihina, dihindari orang, semua tidak mau memandangnya. Lalu penderitaan itu tidak berhenti di situ. Bahkan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Masakan seorang Mesias yang akan menyelamatkan kita menderita? Masakan dia lemah letih lesu gitu mau menjadi pemenang, mau menjadi pahlawan? Tidak mungkin. Tetapi Yesaya juga mengungkapkan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya mau mengungkapkan bahwa penderitaan hamba Tuhan itu adalah penderitaan yang sangat hebat. Tetapi kenapa hamba Tuhan ini menderita? Itu karena umat Israel. Umat yang notabene adalah umat kepunyaan Allah. Umat yang sudah diberitahu bahwa tidak boleh mengandalkan manusia, tidak boleh mengandalkan bangsa lain. Umat yang sudah diberitahu bahwa mereka tidak boleh mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mau mendengar berita Yesaya, sehingga akhirnya mereka dibuang di Babel. Dan di dalam keadaan pembuangan ini mereka masih cari salah dari Tuhan. Betapa teganya Tuhan membuang umatnya ke Babel. Dalam situasi yang demikian, Yesaya datang mengemukakan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan datang menebus mereka. Hamba Tuhan datang mau menempatkan lagi mereka sebagai umat Tuhan. Hamba Tuhan ini menderita. Wajahnya tidak tampan, semaraknya pun mungkin dianggap tidak masuk hitungan. Tetapi justru penyakit kita lah yang ditanggungnya. Justru dia datang dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur itu seperti apa? Saudara-saudara yang terkasih, ada yang mengatakan ludahnya. Tetapi saudara, bilur-bilur itu adalah bekas cambuk. Di samping-samping cambuk itu ada luka, dan luka yang berdarah. Itu oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya mau mengatakan bahwa mbok, kamu itu sudah salah. Kamu seharusnya bertobat, bukan cari salah. Tetapi kamu yang salah ini, kamu yang notabene tidak bisa diselamatkan ini, justru hamba Tuhan datang. Dia sudi menderita, dia ambil bagian kita, dia ambil posisi kita untuk menyelamatkan kita. Dan kita yang tidak menganggap dia ini, justru oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya mau mengatakan kepada umat Israel pada saat itu bahwa hamba Tuhan itu mengambil penderitaan supaya kamu kembali diselamatkan. Nubuat Yesaya ini mengacu pada Yesus Kristus, dan kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus datang menebus kita, mengambil jalan
kesederhanaan dari kandang hewan, lalu perjalanan yang bukan perjalanan menanjak tetapi perjalanan turun, merendahkan diri, membebaskan kita, menyelamatkan kita, sehingga kemenangan ada padanya. Kemenangan kemuliaannya tidak didapat dengan cara yang kita anggap bahwa kita menghindari penderitaan. Saudara, dengan kata lain, hamba Tuhan itu mengambil jalan salib dan dia memperoleh kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini mau mengingatkan kepada kita, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Ada istilah yang mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya mau katakan kepada ibu-ibu bahwa penderitaan bukan tabu, penderitaan bukan aib. Kadang Tuhan izinkan supaya kita menikmati kemenangan. Jadi kalau anak-anak kita bekerja, biarlah dia bekerja. Kerja keras itu penting supaya dia dapat menghargai orang yang bekerja. Jangan sampai semua kita kerjakan, bahwa anak saya harus halus, tangannya harus halus, biarlah saya yang bekerja saja. Jangan. Anak-anak itu perlu penderitaan, karena penderitaan itu akan memampukan dia memahami orang lain. Sehingga kita mengerti tidak ada kemuliaan tanpa salib. Perjuangan-perjuangan hidup kita adalah baik bagi kita. Penderitaan itu baik bagi kita, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, supaya kita juga berserah kepada Tuhan, supaya kita mampu untuk memahami kenapa Yesus harus ambil jalan salib itu, supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, perjuangan hidup itu penting bagi anak-anak kita. Izinkanlah dia juga untuk berjuang, sehingga dia dapat menghargai pekerjaannya, karyanya. Ada banyak orang yang memanjakan anaknya, sehingga anaknya tidak tahu lagi apa yang disebut dengan hasil, karena dia tidak melewati proses. Mau kasih uang banyak juga habis begitu saja, karena semuanya berupa hadiah. Saudara, kadang hidup ini bukan sebuah hadiah, tetapi sebuah perjuangan. Sehingga anak-anak kita dapat memahami, mengerti bahwa kerja keras, penderitaan itu penting untuk sebuah proses. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus menderita untuk menyelamatkan kita. Bangsa Israel sudah salah dibuang, masih menyalahkan Tuhan. Saudara, pandanglah salib. Salib itu Yesus menderita. Sebenarnya kita yang disalibkan. Sebenarnya kita yang ada di posisinya. Sebenarnya kita yang pantas ada di salib itu. Tetapi sayang, dia mengambil bagian itu supaya saudara dan saya tidak disalib. Dia berteriak merintih, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Supaya kita tidak ditinggalkan. Kalau Yesus menderita bagi kita, jangan lagi perbuatan-perbuatan kita menyalibkan dia. Hargailah pengorbanannya, anugerah keselamatan. Isilah hidup ini dengan baik. Sebagai ibu-ibu yang bersyukur, sebagai ibu yang mengasihi keluarga, sebagai ibu yang bisa menerima suami apa adanya, sebagai ibu-ibu yang bisa menerima mertua apa adanya, sebagai ibu-ibu yang bisa untuk menghargai sebuah keluarga. Kadang ibu-ibu hanya ngomel, hanya bersungut-sungut, cari salah suami. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan dia bagi kita, supaya kita juga dapat menghargai bahwa kita jauh dari sempurna, tetapi
ada orang yang menerima kita apa adanya. Pandanglah salib, bahwa Tuhan mengasihi kita, sudah seharusnya kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ibu-ibu yang terkasih, jangan sampai kita hanya terus menghindari penderitaan, lari dari penderitaan. Kita harus hadapi penderitaan ini. Kalau memang mau tas mahal bermerek, ya kita harus menabung. Tidak didapat dengan kredit, gesek sana gesek sini hebat, tetapi nanti kita terjebak di dalamnya. Ya kita harus nabung. Kalau mau lebih cepat untuk mendapat ini dan itu, panggil anak-anak bahwa hidup ini bukan sulap, tetapi sebuah perjuangan. Sehingga anak-anak juga tahu menabung, anak-anak juga tahu dia tidak foya-foya, tidak tiap minggu harus ke mall. Anak-anak juga harus tahu bahwa kerja keras itu hal yang harus. Karena apa? Penderitaan itu penting bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami penderitaan, kita akan tahu tentang penderitaan Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan, kita juga tahu kemana kita harus mengadu, kepada Kristus yang mengalami penderitaan. Jadi, ibu-ibu yang terkasih, penderitaan bukan aib, tetapi penderitaan adalah cara untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Adalah cara untuk kita dapat melihat dengan mata batin kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Penderitaan adalah cara untuk meletakkan semua beban hidup ini kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 276 bait 1 dan 2. Ada intan cemerlang. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan Maha Kasih dan Maha Mulia, kami mengucap syukur untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami. Sekalipun berat, air mata meleleh di pipi, tapi kami mau tahu
mau percaya bahwa di tengah penderitaan itu Engkau ada, di tengah pergumulan yang kami alami, Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga mau mengucap syukur untuk perjuangan hidup yang kami hadapi. Kami berhadapan dengan suami yang sulit berubah. Kami berhadapan dengan anak-anak yang keras kepala. Ajarlah kami memahami, mengerti. Kami membutuhkan lutut untuk bertelut, memohon pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa dengan cara kami sendiri, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan, sehingga perubahan hati, karakter yang berasal dari Tuhan, itu boleh dialami oleh pasangan hidup kami, oleh anak-anak kami. Kami juga mengucap syukur untuk perjuangan hidup kami harus bekerja keras untuk memenuhi ini dan itu dalam keluarga. Ajarlah kami juga bersyukur bahwa dengan semua perjuangan itu, maka otot-otot rohani kami akan dikuatkan dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ternyata Engkau bukan saja mengizinkan pergumulan, tetapi Engkau juga mengizinkan jalan keluar. Engkau juga memberkati kami siang dan malam. Engkau juga memberikan hikmat dan pengertian orang-orang terdekat kami, sehingga ada doa, ada dukungan untuk kami hadir dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati anak-anak kami. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka senang belajar, berilah mereka juga memaknai kehidupan mereka dalam masa muda. Berilah mereka juga kudus dalam pergaulan, sehingga kehadiran mereka nama Tuhan dipuji dan disebut. Kami juga berdoa untuk tumbuh kembang anak-anak kami. Biarlah mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk para suami. Berkatilah mereka di dalam mereka bekerja. Berkatilah mereka juga di dalam kerja keras perjuangan kehidupan mereka. Biarlah para suami senantiasa takut akan Tuhan dan bersedia terus menjadi imam dalam rumah tangga. Mereka dengan rendah hati memaknai segala pergumulan dan mereka juga senantiasa memohon hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati bangsa Indonesia. Tak putus-putusnya kami memohon penyertaan Tuhan untuk para pemimpin kami. Berhadapan dengan situasi yang berat saat ini, pandemi COVID-19, ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam, masalah-masalah ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Mari Tuhan, Engkau juga kuatkan Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, TNI, Polri. Tuhan juga jaga dan lindungi, sehingga bersatu hati untuk kepentingan bangsa Indonesia ini. Kami juga memohon jamahan-Mu untuk mereka yang terpapar virus corona. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah kesembuhan yang berasal dari Tuhan boleh tetap terjadi. Para medis, tenaga medis yang terus bekerja, berhadapan langsung di garda terdepan bersama dengan mereka yang terpapar virus corona. Tuhan juga senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk para peneliti yang sedang mendapatkan vaksin COVID-19, Tuhan juga tolong. Uji klinis yang sedang berlangsung, Tuhan juga campur tangan sehingga semuanya boleh ditemukan dan virus ini boleh dihalau dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon untuk orang tua lanjut usia yang rentan terhadap virus ini, Engkau jamah. Orang tua kami yang jauh maupun dekat, Tuhan juga hadir. Dan kami juga memohon, berilah kami semua sehat, sehingga kami tetap bekerja dalam peran kami sebagai seorang ibu, seorang karyawati. Biarlah kami bekerja dalam takut akan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pekerjaan sesederhana apapun pekerjaan para suami, di darat, di laut, Tuhan juga selamatkan. Sehingga mereka bersyukur, mereka jujur, dan mereka mengandalkan Tuhan. Saat ini kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati pengurus Pelkat di 12 sektor GPB RN. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Kami juga memohon kepadamu jamahan kasih sayang Tuhan juga berlaku
untuk GPIB-RN. Kami sedang akan melaksanakan pencarian dana dengan Christmas, charity konser. Tuhan juga campur tangan segala usaha yang kami lakukan. Semua tim kerja takluk kepada kedaulatan-Mu, mengandalkan kuasa-Mu, karena kami percaya ketika kami berjalan sendirian maka sia-sialah apa yang kami lakukan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan membuka jalan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon Engkau berkati semua yang berpartisipasi untuk kelancaran ibadah streaming ini. Berkatilah tim musik, operator multimedia, tim Inforkom, liturgis, Engkau juga mau tolong sehingga kesatuan hati boleh tercipta di dalamnya, dan ibadah ini juga memberikan kekuatan bagi semua ibu di rumah tangga masing-masing. Karena kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, maka kuasa hikmat Tuhan, berkat Tuhan akan memenuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami dan ampuni kami. Dan kami alaskan doa ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita berdoa, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Dalam susah
Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi terang dan kekuatan di kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 254 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.